Ya nanti aja tapi. Satu Yohanes. Ada sebenarnya di 7 hari. Tapi kelihatan dari Pak Tri. Ini Pak Tri ini. Sumuk ya. Pak Sawali sama sih. Selamat sore Pak Tri. Hadir nama. Oh, lumayan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat malam. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 18.30. Jadi kita akan segera memulai ibadat doa arwah pada malam hari ini untuk orang tua dari Mbak Kristanti, yaitu Bapak Petrus Kasiabi 16 tahun yang lalu dipanggil Tuhan, dan Ibu Magdalena Keti Sukatmi 10 tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Untuk itu pembagian tugas kami serahkan kepada Bu Manik. Terima kasih Mbak Sista. Untuk petugas doa malam hari ini, pemimpin lagu Mbak Sista, pemimpin doa saya sendiri, bacaan pertama Bu Andreas, nanti bacaan Injil, langsung renungan Pak Haji, doa umat Pak Tele, lagu tadi Pak Tele. Iya, sorry. Ya terucap toh. Iya. Pemimpin lagu Pak Tri. Yang terucap ya tertulis. Mereka apa? Pemimpin doa Mbak Siska. Saya ulangi ya. Bacaan pertama Bu Andreas, Injil disambung renungan Pak Haji, doa Umar Mbak Tere, doa Rosario Mbak Ibu. Terima kasih atas bantuannya. Kita memakai dari buku doa halaman 151. Ibadat arwah dari 12.000, tapi kita nanti Ada khusus bacaannya enggak? bacaannya ada di sini, tapi khusus. Kita mulai dengan lagu pembukaan. Kita nyanyikan nomor halaman 190. Aku percaya kepadamu 190. Kita nyanyikan baik 1 dan 2.
Tuhanlah pengharapanku. Marilah kita membuka ibadat ini dengan tanda kemenangan dan keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah Bapa menghibur kita dengan belas kasih-Nya. Semoga Putranya menerangi kita dengan sabdanya. Dan semoga Roh Kudus mempersatukan kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus, pada malam ini kita semua berkumpul di sini. Pertama-tama untuk mengucapkan syukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah kita terima selama ini. Selanjutnya secara khusus kita akan berdoa untuk memperingati 16 tahun berpulangnya Bapak Petrus Kasyati dan 10 tahun Ibu Magdalena Kety Sukatmi. Kita berdoa bersama keluarga besar di tempat ini bagi ketenangan dan kebahagiaan istirahat saudara kita tersebut. Tetapi kita juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, agar rahmat Tuhan senantiasa tetap menyertai, sehingga meskipun keluarga besar Ibu Mbak Kristanti telah kehilangan salah seorang keluarganya, mereka tetap tabah dan berbesar hati. Maka kita berdoa bersama agar kasih dan rahmat Tuhan juga kita rasakan dalam hidup sehari-hari. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati sejenak, supaya dengan demikian kita bisa memusatkan diri kepada Allah dan mohon pengudusan darinya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Allah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah menderita sengsara bukan karena kesalahan-Mu sendiri, melainkan karena dosa-dosa kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Di dalam penderitaan-Mu, Engkau masih sanggup mengampuni semua orang yang telah menyalibkan Engkau. Maka kami mohon, ampunilah segala dosa kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Engkaulah Bapa kami, sumber cahaya kehidupan yang selalu memperhatikan suka duka kami. 16 tahun dan 10 tahun yang lalu, Engkau telah berkenan memanggil saudara kami, Bapak Petrus Kasyati dan Ibu Magdalena Kety Sukatmi, ke dalam kebahagiaan-Mu yang abadi. Maka kami mohon, berilah tempat yang layak dan kekal kepada saudara-saudara kami ini, bersama Putra-Mu dan para malaikat serta para kudus di surga. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Yohanes menasihatkan demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita lanjutkan dengan lagu selingan.
halaman 192. 192. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Kita lanjutkan dengan bacaan Injil dan renungan. Semoga Tuhan memberkati kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berdoa kepada Bapanya, "Ya Bapa, aku mau supaya dimana pun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkaulah yang mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Bapak Ibu, saudaraku yang berkasih dalam Tuhan, dalam sana yang remang-remang begini mungkin lebih enak, lebih hemat bagi kita meresapi orang seperti yang biasa. Memang sesuai dengan tema yang sekarang ini adalah khusus untuk doa arwah yang sudah 17 tahun dan 16 tahun ya, dan 10 tahun Bapak Petrus Kasyati dan Ibu Magdalena Kati Sukatmi yang sudah dipanggil Tuhan pada waktu itu. Bapak Ibu, saya ingin cerita sedikit tentang cerita singkat yang mungkin kita dapat mengambil hal yang mempunyai makna yang paling dalam dalam suasana seperti ini. Seorang ibu Katolik pada suatu hari Minggu
yang cerah bukan musim hujan, cerah terang, sinar matahari bersinar cukup terang. Mengunjungi sebuah katedral gereja lama. Kita tahu bahwa gereja lama itu sangat besar dan menjulang tinggi dan tampak kokoh. Seorang ibu itu membawa putrinya yang kira-kira umur 4 tahun, 5 tahun. Kemudian diajak masuk ke gereja itu. Ibu begitu masuk, begitu tenang. Lihat suasana keliling begitu megah di dalam gereja itu. Lalu anak kecil tadi itu, putrinya, justru tertarik pada jendela-jendela gereja yang besar itu. Kita tahu bahwa jendela-jendela gereja pada waktu itu, pada zaman peninggalan Belanda itu, ada kaca-kaca yang tidak seperti yang sekarang ya. Ada tebal, warnanya ada yang hijau, keemasan, warna emas, ada merah dan sebagainya. Anak itu sangat tertarik dengan itu. Kemudian pada satu saat putri itu bertanya, "Ibu, itu gambar siapa?" Karena pada kaca-kaca di jendela itu biasanya kalau yang dulu itu ada lukisan ya, bawa sampah yang di situ. Itu kemudian mengangguk-angguk, belum tentu dia mengerti apa yang punya orang kudus bagaimana. Tetapi anak itu betul-betul terkesima, terngiang-ngiang dalam pikirannya bahwa kelihatan sangat indah sekali. Sinar matahari yang menembus kaca itu memantulkan lukisan-lukisan santo-santa yang di situ, itu betul mengena pada pikiran anak itu. Nah, kemudian setelah selesai, kemudian 1 minggu kemudian dia pulang. Setelah di rumah, kebetulan dia mengikuti sekolah minggu, tidak di Santo Alberto di Bali. Ada satu kelompok yang besar, kira-kira banyak, anaknya sekitar 15 Kemudian guru itu bertanya, kebetulan temanya pada waktu itu yang dikatakan ada tentang orang kudus. Siapa tahu siapa orang kudus itu? Banyak jawabnya macam-macam. Ada yang menjawab orang kudus itu orang baik. Ada anak yang menjawab orang kudus itu adalah orang yang rajin ke gereja. Ada yang menjawab orang kudus itu adalah orang yang sering berdoa dan sebagainya. Dengan banyak jawaban-jawaban yang berbeda tadi semuanya betul. Tapi setelah anak itu lalu ingat dengan apa yang dia pikirkan pada saat bersama ibunya itu. Lalu dia angkat tangan. "Ibu, saya mau menyampaikan tentang orang kudus." Lalu dia jawab dengan polos dengan ketidakmengertian, tetapi dia betul-betul polos. Orang kudus itu adalah orang yang membiarkan dirinya, cahaya sinar menembus dirinya. Orang yang membiarkan cahaya sinar menembus dirinya. Intinya itu. Jadi orang kudus itu adalah orang yang membiarkan cahaya sinar menembus dirinya. Lalu guru sekolah minggu itu menggelengkan kepala. Dalam hati luar biasa. Anak kecil dengan jawaban yang mulus. Jawaban seperti itu mempunyai arti yang cukup dalam kalau kita renungkan. Mungkin anak itu juga masih dalam satu proses ingin menjadi kaca di jendela itu, memancarkan sinar, memantulkan sinar, memberikan sinar matahari, supaya kelihatan lukisan-lukisan yang ada pada orang-orang kudus itu tampak indah. Nah, kemudian kita lihat, kalau kita lihat
saat seperti sekarang ini. Juga kita melihat ada seorang minggu yang tadi dan sebagainya. Ada kita sering doa arwah, kita juga ikut menuruti misa, kita ikut beli dan sebagainya. Lalu relevannya apa dengan dunia yang sekarang itu zaman begitu canggih dengan milenial yang sekarang ini? Kita masuk gereja pada awal kita sudah berdoa tentang harus merangkul anak muda dan sebagainya. Dan begitu majunya teknologi sekarang itu, banyak orang-orang yang betul paham tentang IT begitu mudah untuk membuat satu grup. Mungkin grup WhatsApp atau grup Facebook atau grup apa, itu didasarkan pada kepentingan-kepentingan masing-masing. Dengan mudah buat grup, dengan menampilkan nomor HP itu saja sudah mudah. Nah, kemudian kadang-kadang di dalam grup itu juga kalau kita betul-betul tidak selektif, kita betul-betul tidak mencerna dengan hati yang jernih, maka kadang-kadang juga menimbulkan satu hal yang miskomunikasi ada di situ. Karena itu pada waktu itu kalau dikatakan dengan sekarang, Yesus pada saat terakhir berdoa. Bukan hanya berdoa kepada murid-muridnya saja, tetapi berdoa kepada orang-orang yang percaya kepadanya karena pewartaan murid-muridnya. Nah, grup yang tadi yang sekarang zaman milenial itu dengan mudahnya keluar masuk dan sebagainya. Karena apa? Karena tidak mempunyai ikatan seperti grup yang dibentuk oleh Kristus. Dan Kristus berdoa supaya pengikut-pengikutnya yang percaya dengan Dia itu menjadi sempurna, menjadi satu kesempurnaan. Kesempurnaan yang dimaksud Yesus adalah kesempurnaan di dalam keabadian. Kesempurnaan dalam keabadian, lestari dan kekal. Karena apa? Karena mempunyai satu ikatan keyakinan kepada Yesus. Karena itu kalau sekarang kita bersama-sama yang dikatakan menjadi anak-anak Allah, karena kita juga mempunyai hak waris surga, maka kita dapat melihat pada malam hari ini yang paling tepat untuk kita kenangkan temanya adalah yang dikenang adalah persekutuan para kudus. Nah, para kudus kalau kita uraikan dulu sudah saya sampaikan di Kusamiari itu dari siapa? Adalah orang-orang yang sudah mulia di surga. Yang kedua, orang-orang yang masih dalam menanti belas kasih Tuhan di purgatorium. Yang ketiga adalah kita yang masih dalam pensiaran. Ini adalah persekutuan kudus. Jadi oleh karena itu, walaupun sudah 16 tahun Bapak Petrus Kasyadi dipanggil Tuhan, dan Ibu Magdalena sudah 10 tahun dipanggil Tuhan, tapi karena grup yang dibentuk oleh Yesus tadi itu, kita masih mempunyai satu relasi. Karena kita berbicara di sini bukan berbicara secara fisik saja, tetapi kita meyakini bahwa kita mempunyai relasi di sana itu dengan orang-orang yang sudah mulai di surga, dengan kita, dengan orang yang masih menderita, ada relasi. Nah, Yesus menghendaki relasi itu tetap terus kita lestarikan, dan gereja juga mengimani untuk itu agar semua orang yang percaya dalam pewartaan itu memperoleh kasih Bapa, kasih Roh Kudus, kasih Bapa, kasih Putra, dan kasih Roh. Bapak Ibu, apa yang kita doakan, mudah-mudahan walaupun sudah sekian lama, kita tetap membantu dalam doa.
sudah pasti nanti kita akan mengalami seperti itu. Yang kita harapkan juga seperti Yesus sendiri yang sudah Tuhan sendiri, sudah tahu segalanya, tetapi juga masih berdoa kepada Bapa, mendoakan para muridnya dan para pengikutnya di dalam yang percaya pada pewartaan murid-muridnya, supaya semuanya itu menempuh atau semuanya itu selamat di dalam kasih Bapa di surga. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Kita kembali ke halaman 155 doa umat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan adalah sumber kemurahan rahmat yang tak pernah membiarkan umatnya tinggal sendirian. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepadanya dan memohon supaya kebahagiaan dan kedamaian meliputi Bapak Petrus Kasyadi dan Ibu Magdalena Keti Sukatmi bersamanya di surga. Tapi kita juga berdoa supaya kita senantiasa diperbolehkan bernaung dan tinggal dalam rahmat penyelenggaraannya. Bagi saudara kita Bapak Petrus Kasyadi, Ibu Magdalena Keti Sukatmi, Bapak Stefanus Bagus Hariawan, yang pada malam hari ini kita doakan. Semoga Allah membebaskan mereka dari hukuman dosa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah mengampuni kekurangan-kekurangannya dan melimpahinya dengan belas kasih. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah menyambutnya di dalam kerajaan abadi, dan semoga Allah membahagiakan mereka dengan persahabatannya serta mempersatukan mereka dengan para kudus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga ketabahan dan iman senantiasa menyertai perjalanan hidup dari keluarga yang ditinggalkan, sehingga dapat tetap melihat pengharapan akan anugerah dan rahmat Allah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sudah meninggal dalam pengharapan akan kebangkitan, semoga Allah mengasihani mereka dan menempatkan mereka dalam kerajaan-Nya yang abadi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau berkenan mengangkat dan menjadikan kami anak-anak-Mu yang berhak atas warisan kebahagiaan kerajaan-Mu. Maka terimalah doa-doa permohonan yang kami munculkan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan doa salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari Syria akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan kami bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. khususnya untuk kebahagiaan arwah Bapak Petrus Kasihadi, Ibu Magdalena Keti, Stefanus Bagus Haryawan. Amin. Peristiwa sedih yang kedua, Yesus cedera. Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu yang dipakainya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ya kami bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. khususnya untuk kebahagiaan arwah Bapak Petrus Kasyadi, Ibu Magdalena Keti, Stefanus Bagus Hariawan. Amin. Peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. khususnya untuk kebahagiaan arwah Bapak Petrus Kasyadi, Ibu Magdalena Keti, Stefanus Bagus Hariawan. Amin. Peristiwa sedih yang keempat, Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Amin. khususnya untuk kebahagiaan arwah Bapak Petrus Kasyadi, Ibu Magdalena Keti, Stefanus Bagus Hariawan. Amin. Peristiwa sedih yang kelima, Yesus wafat di salib. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. khususnya untuk kebahagiaan arwah Bapak Petrus Kasyadi dengan Ibu Magdalena Keti, Stefanus Bagus Hariawan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kita nyanyikan nomor 186 dari buku Kumpulan Ibadat 186 halaman 186. Maria, Bunda yang kucinta, baru menawan hati segala anakmu, aturkan nama itu, hidup di batinku. Semua doa dan permohonan kami ini ya Bapa, akan kami sempurnakan dengan doa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus Putramu sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, berilah kepada saudara-saudara kami ini istirahat kekal. Dan sinarlah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal, khususnya keluarga, kerabat, dan kenalan kita, beristirahat dalam damai karena kerahiman Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau menandaskan bahwa suatu kediaman di surga tersedia bagi mereka yang menghayati nasihat-nasihat Injil. Maka kami mohon, lindungilah pengembaraan kami di dunia ini untuk mengambil bagian dalam salib Putramu, dan perkenankanlah kami kelak bersatu dalam kebahagiaan abadi bersama hamba-Mu Bapak Petrus Kasyadi dan Ibu Magdalena Keti Sukatmi. Demi Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, untuk mengakhiri ibadat ini, maka marilah kita mohon berkat dari Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat sabda 16 tahun Bapak Petrus Kasyadi dan 10 tahun Ibu Magdalena Keti Sukatmi telah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup dari buku Kumpulan Ibadat halaman 201. Salib dipuja Kalvari, salib sungguh suci, sumber rahmat ilahi, mengalir tanpa henti, melimpahkan hidup ilahi.
Doakanlah kami. Doakanlah kami. Iya, pasca duluan. Sudah terbakar berkali-kali. Itu ya, seperti ada lingkungan biasanya terserah. Acap, ayo. Ayo coba ting ae. Apa? Dudu iku Wahyu iku dudu. Ya kenal. Adike iki. Iku Wahyu iku. Tapi pemimpinnya juga mau ya. Ojo biru meneh lho. Pak Sawali, Pak Tri. Saya yang sama. Pak Haji. Mani. Terus ya. Oh. Iya kok, nah pisan Bu. Enggak Sampai kayu. terno. Enggak, ibu saya maksudnya, bukan ibu Mani. Bawa payung saya dulu. Apa dia sebenarnya kenal Mas Tony? Hah? Ya wow. Ya Allah. Ya Allah. Aku lewat ya, kono ndak apa-apa. Iya, enggak apa-apa, Pak. Oke. Pak Tan, dicatat Pak Haji. Ini. Tambah ya.
Payung merah. Makasih Pak. Makasih Pak. Kasiati anaknya Pak Sukirno. Iya. Iya. Dulu rumahnya di Depan situ. Pancing itu mungkin. Kan ada di sebelahnya Pancing. Iya. Toko. Iya. Dulu Nanti. rumahnya di situ. Terima kasih, Pak Sawali. Hati-hati, pelan-pelan. Anak Pak Sukirno. Asia. Dadah. Loh, gremes. Oh iya, tempo hari ada yang meninggal itu. Ya, hati-hati. Pak Sawali sendirian loh. Hah? Pak Sawali. Meninggal. Ini masih di sana ngobrol, Pak. Ya ngobrol sama Mbak Tanti. Ya. Mas Sawali lagi kan masih ngobrol. Banget tuh siji ngelap, siji ngetan, siji ngulon. Kita berpisah di sini. Pelan-pelan, pelan-pelan, hati-hati.